Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tata nama Ether. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Kursin Ilyas, absen 3. Saya Natasha Puspa Wulandari, absen 30. Saya Naila Aulia Ramadhani, nomor absen 31. Saya Reina Karisa Zaida, absen 32. Dan saya Yusuf Hadi Nugroho, absen 35. Yang Untuk pertama, penamaan ether terbagi menjadi dua, yaitu trivial dan iupac. Untuk penamaan trivial didasarkan pada nama gugus alkil yang terikat pada molekul oksigen. Urutan nama alkil disesuaikan menurut abjadnya. Misalnya ada metil dan etil, maka etil ditulis duluan daripada metil. Jika kedua alkil sama, maka menggunakan awalan di dan diakhiri dengan kata ether. Di sini ada sebuah contoh. Contoh yang pertama, struktur yang pertama itu ada CH3OCH2 CH3. Nah, di sini kita lihat, kita ingat-ingat dulu bahwa rumus umum dari ether itu adalah RO, R aksen, di mana R itu merupakan gugus alkil, O itu merupakan gugus fungsi etil, ether, dan R aksen itu merupakan gugus alkil yang bisa sama maupun berbeda. Di sini kita lihat CH2 dan CH3, C-nya itu ada 2. Kalau C-nya ada 2, penamaan gugus alkana itu dinamakan etana, maka di sini dinamakan etil. Dan kita lihat di sini C-nya cuma 1. Berarti kita namakan metil. Karena kita lihat di langkah-langkah dia harus diakhiri dengan kata ether, maka di sini kita namakan etil, metil, imetil, ether. Lalu di sini ada contoh struktur kedua, karena C-nya itu sama-sama 2, maka di sini jika kedua alkil sama, maka menggunakan awalan di. Nah, di sini kita lihat ada C-nya itu ada 2, maka etil dan diakhiri dengan kata ether. Maka penamaan untuk struktur ini adalah dietil ether. Yang kedua adalah langkah-langkah penamaan menggunakan iupac. Yang pertama, rantai alkil yang jumlah atom C-nya paling sedikit disebut dengan gugus aloksi, sedangkan yang jumlahnya paling banyak disebut rantai induk. Gugus aloksi diberi nama dengan cara mengganti akhiran ana pada alkana menjadi akhiran oksi. Sedangkan rantai induk diberi nama seperti nama alkana berdasarkan jumlah atom C-nya. Jika jumlah atom C lebih dari 4, beri nomor pada rantai induk. Sedemikian rupa sehingga gugus OR menempel pada atom C yang paling kecil. Kemudian tuliskan nomor diikuti nama gugus aloksi berdasarkan jumlah atom C-nya dan diakhiri dengan nama rantai induk. Cabang ditulis sesuai urut abjad. Nama aloksi selalu ditulis paling depan sebelum nama cabang lainnya. Selanjutnya adalah contoh dari iupac ini. Yang pertama adalah CH3, CH2O, CH2, CH2, CH3. Pertama, kita tentukan dulu mana yang C-nya lebih sedikit. Kalau misalkan yang di sebelah kiri kan C-nya ada 2. Sementara kalau misalkan yang di sebelah kanan, C-nya ada 3 kan. Berarti kalau misalkan yang sebelah kiri, dia adalah gugus alkoksinya. Dan kalau misalkan yang kanan, berarti dia adalah rantai induknya. Karena itu kita lihat jumlah C-nya. Yang di sebelah kiri itu ada 2. Kalau misalkan 2 berarti etana. Dan etana ini ananya diganti jadi oksi, jadi etoksi. Dan kalau misalkan yang di kanan ini C-nya ada 3, berarti dia itu propana. Habis itu yang ether ini diduluin daripada yang rantai induknya, jadi tulisannya adalah etoksi propana. Dan kalau misalkan yang contoh kedua, di sini bisa kita lihat yang di sebelah kiri oksigen ini C-nya ada 3, sementara kalau misalkan yang di kanan oksigen C-nya ada 2. Berarti yang gugus alkoksinya ini yang di sebelah kanannya oksigen. Karena itu, karena ada 2, jadi etana menjadi etoksi, dan yang di sebelah kiri karena C-nya ada 3, propana tetap jadi propana. Jadi namanya juga etoksi propana.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.